Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak yang di kelas ini, yang di lingkungan sekolah ini, maupun yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya ya. Semoga kita masih diberi kebahagiaan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran awal ini dengan sangat semangat. Ini semuanya semangat kan? Yang di rumah juga semangat ya, walaupun tidak bisa hadir, tidak bisa gabung di sini, tapi kalian semua masih bisa belajar di rumah, di pondok. Yang di pondok juga masih bisa belajar ya. Pembelajaran kita pagi ini tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang teks cerita. Tolong dibuka semuanya bukunya, tolong buka ya. Yang di rumah juga dibuka ya bukunya ya. Yang di pondok juga dibuka bukunya, buka. Yang pertama tentang teks berita, ditulis. Pembelajaran kita hari ini dan seterusnya akan memakai buku teks buku kalian masing-masing. Jadi tidak memakai buku kerja LKS, tapi memakai buku tulis agar kita bisa maksimal. Pertemuan kita yang singkat ini kita masih agar maksimal menggunakan buku tulis masing-masing. Yang pertama tentang teks berita. Tentang teks berita. Jadi catatan singkat ini nanti agar kalian bisa belajar dan bisa mengerjakan tugas yang di rumah juga seperti itu ya, memakai buku ditulis agar bisa nanti bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Yang pertama, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi. Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang itu adalah teks berita. Kita tahu berita itu ya kita sering melihat ya, ada di TV, di koran maupun di mana-mana. Kalau berita-berita itu kalau di TV namanya berita melalui faktual ya, melalui apa? Faktual. Faktual? Melalui faktual ya, benar. Kalau yang ada di koran menggunakan teks tertulis. Semua berita walaupun itu disiarkan di TV, tentu sebelum berita itu disajikan, maka berita itu dirancang terlebih dahulu menggunakan teks. Rancangan berita informasi yang didapat itu dirancang menjadi teks berita. Selanjutnya ciri-ciri teks berita. Sama dengan, tulis saja sama dengan ciri-ciri teks berita, sama dengan, biar kita enak, faktual,
aktual, unik, dan menarik. Berpengaruh bagi masyarakat luas, melibatkan waktu, dan kronologi kejadian. Objektif dan menggunakan bahasa baku. Jadi berita itu cara penyampaiannya juga harus menarik, Jadi harus menarik, nggak boleh berita itu ya kalau tidak menarik nanti ya diabaikan oleh si penerima berita. Jadi kan berita itu suatu informasi yang akan disampaikan kepada orang banyak. Cara penyampaiannya juga harus menarik, harus unik, menarik perhatian maksudnya. Terus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu artinya bahasa yang sudah pasti. Tidak ada kemungkinan mungkin, itu tidak ada. Kalau bahasa baku itu bahasa yang sudah pasti. Contohnya terjadi kecelakaan, bertabrakannya antara si Aldi dan si Dimas dengan menggunakan kendaraan sepeda. Berarti di situ itu tidak ada kata mungkin itu terjadi tabrakan, tidak. Itu memang sudah terjadi dan si pembuat berita ini seolah-olah memang melihatnya. Makanya berita itu sebelum disajikan dicari informasinya, dicari kebenarannya, lalu disajikan menjadi informasi yang mutlak, bukan informasi yang masih dipertanyakan. Si penerima informasi ini sudah kayak gitu kejadian. Makanya ciri-ciri teks berita itu melibatkan waktunya juga harus jelas. Kapan peristiwa tabrakan itu terjadi, ya kan? Umpamanya tabrakan itu terjadi tadi pagi, berarti kan pada pukul 7.30 pagi hari telah terjadi longsor di daerah Jontor umpamanya. Longsor itu terjadi dikarenakan derasnya hujan yang tidak reda selama 5 hari. Jadi harus jelas. Tidak ada mungkin, tidak ada. Harus jelas. Itu yang namanya teks berita yang menggunakan bahasa apa? Bahasa baku. Selanjutnya harus objektif. Objektif itu tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti untuk apa informasi itu diberikan, untuk apa berita itu disiarkan, dikarenakan apa. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya harus jelas, bukan hanya
sekedar ini untuk isu atau apa, itu tidak. Jadi itu harus jelas informasinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, ini diberitahukan. Sehingga kalau terjadi longsor, contohnya, kalau itu informasi diberikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi tahu, sehingga yang akan melakukan kegiatan apa namanya, kegiatan bepergian atau apapun yang melalui jontor, yang longsor itu apa jenenge tanggul, itu bisa tahu. Oh, jadi nggak bisa lewat situ, saya harus lewat mana? Lewat mana? Nah, kalau di jontor itu terjadi longsor di tanggulnya, maka jika kita mau bepergian ke Umbul Tinggi, kita harus lewat mana? Lewat Umbul Hama itu. Jadi masyarakat jadi tahu. Kalau tidak tahu kan namanya tahu-tahu lewat sana, ya toh, tahu-tahu lewat sana. Nah, tahu-tahu lewat sana, loh, kok ambrol? Nah, jadi kan itu merugikan masyarakat. Maka berita itu harus tujuan dan fungsinya untuk masyarakat, manfaatnya untuk masyarakat itu harus objektif. Apa objektif? Tepat sasaran. Tepat waktu. Ya, tepat waktu juga bisa. Artinya jangan ya, umpamanya kita ini si pembuat berita itu kejadian itu terjadi tadi pagi, ya itu secepatnya berita itu dibuat dan disampaikan kepada masyarakat. Itu jadi orang tidak nanti aja lah, ya kan? Nanti aja. Jadi seperti itu. Paham kan berita? Paham. Berita itu sebuah informasi yang mengenai sesuatu hal itu dan nanti untuk diberikan kepada masyarakat. Paham kan? Kalau berita nanti ditanya berita itu apa? Nggak tahu. Nah, jadi itu ya kita harus jadi murid itu harus keinginan pengetahuan itu harus tinggi. Ya, rasa ingin tahu berita itu apa. Nah, terus umpamanya sekarang ini corona, sekarang sedang terjadi virus corona. Ya, kita jangan cuek. Corona itu apa? Bagaimana bahayanya? Maka corona itu jika kita ingin tahu, ya kita tidak harus melihat mencari orang yang terkena corona kayak apa sih bentuknya, juga sekarang ini kita bisa melalui berita-berita di TV. Nah, jadi masyarakat yang di daerah kita ini karena tidak ada yang terjangkit, tapi kita tahu dampak yang terkena corona itu seperti apa, makanya kita harus berhati-hati. Tuh, paham? Selanjutnya penugasan untuk kalian semua. Nanti tugasnya itu dikumpul. Kalau yang ada di sini dikumpul, kalau yang di rumah tugasnya bisa difoto, nanti dikirimkan ke grup. Nah, nanti bisa disampaikan kepada saya ya. Ya. Yang pertama, carilah berita. Carilah berita atau lihatlah berita atau bacalah berita di koran.
Wis. Wis. Setelah itu engko dikit aja ditulis. Carilah berita atau bacalah atau lihatlah kan ngono toh. Nah, berita di TV maupun di koran. Lalu tulislah teks berita tersebut ke dalam buku kalian, dalam buku tulis masing-masing. Titik. Lalu lakukan identifikasi. Terhadap teks berita tersebut. Yaitu dengan menulis waktu kejadian, kronologi kejadian, pesan dari berita tersebut. Sudah, yang di rumah sudah ditulis. Jika sudah ditulis, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang yang di rumah silakan melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Tetap di rumah, jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan. Jangan terlalu banyak gerak kemana-mana, nanti akan bahaya karena kita tidak tahu apa dan di mana corona itu berada. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum